Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ehsantoso, perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Ehsan, Andika Putra, dan Retno Sari Pradisti. Izinkan untuk mempresentasikan hakikat makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Kita sering mendengar istilah sains yang merujuk pada ilmu pengetahuan. Definisi sains memang luas, dan terdapat perbedaan makna antara para ahli. Pada hakikatnya, sains bersifat universal dan objektif, serta penelitiannya harus empiris dan disusun secara sistematis. Ilmu sains dipelajari sejak di bangku sekolah. Teori sains diteliti dan disusun melalui proses observasi dan penelitian, hingga kemudian ditarik kesimpulan. Metode penelitian sains harus logis dan rasional, serta objektif. Tujuannya untuk mengungkapkan fakta yang belum diketahui manusia. Definisi sains secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ilmu pengetahuan pada umumnya. Kedua, pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya. Ketiga, pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan diuji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian sains secara umum adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia yang diperoleh dari kegiatan pengamatan dan penelitian untuk mengetahui teori yang disepakati. Sains menjadi alat bagi manusia untuk bisa bertahan hidup di bumi dengan mempelajari kondisi alam dan sekitarnya, menjadi sebuah pengetahuan yang berharga. Hakikat sains. Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah, dan memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia. Batasan ruang lingkup sains adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh indera manusia, seperti indera penglihatan atau indera pendengaran. Sains merupakan pengetahuan yang dapat dari proses pembelajaran dan juga pembuktian. Teori sains pun terus berkembang, sehingga bukan tidak mungkin ada teori-teori baru yang mematahkan teori lama, sehingga bisa dibilang sains bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Hakikat sains adalah bersifat universal, artinya dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, serta kapan saja. Pada dasarnya akan mendapatkan hasil yang sama. Sains juga harus bersifat logis dan sistematis, serta penelitiannya dilakukan secara objektif dan empiris. Sains bisa dibedakan menjadi natural science atau ilmu pengetahuan alam, dan social science atau ilmu pengetahuan sosial. Setiap jenis sains juga memiliki banyak cabang ilmu pengetahuan lainnya yang dipelajari. Produk sains. Yang pertama, fakta. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dan dicatat dengan tanpa perbedaan pendapat. Fakta diamati sama oleh semua observer. Peran fakta dalam pengembangan ilmu adalah menjadi landasan bagi verifikasi atau membuktikan kebenaran teori, dan falsifikasi atau membuktikan kesalahan teori. Memodifikasi teori agar dapat menjelaskan lebih luas fenomena, bahkan melahirkan teori baru. Yang kedua, data. Data adalah informasi yang dipertimbangkan relevan untuk penyelidikan dan dikumpulkan dalam kondisi-kondisi yang khusus. Data merupakan fakta yang terpilih yang diperoleh dengan cara khusus untuk tujuan tertentu sesuai yang dipertimbangkan tepat oleh peneliti. Yang ketiga, konsep. Konsep adalah abstraksi sebagai generalisasi tentang sekumpulan ide, objek, atau pariwisata berdasarkan karakteristik esensial dan proses objek atau peristiwa tersebut. Farmer dan Farrell mengklasifikasikan konsep-konsep ke tempat dalam dua kategori. Konsep berlandaskan pengamatan dan konsep berdasarkan definisi.
Yang keempat, teori. Pada dasarnya, teori merupakan sistem penalaran logis yang dikonstruksi secara hati-hati dengan asumsi-asumsi tertentu tentang sifat budaya bangsa seperti menipisnya lapisan ozon. Adapun 3 macam teknologi yang sering dikemukakan oleh para ahli. 1. Teknologi modern. Jenis teknologi modern ini merupakan ciri-ciri sebagai berikut. Padat modal, mekanis elektris, menggunakan bahan impor, berdasarkan penelitian mutakhir dan lain-lain. Yang kedua adalah teknologi media. Jenis teknologi media ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Padat karya dapat dikerjakan oleh keterampilan setempat, menggunakan alat setempat berdasarkan penelitian. Yang ketiga, teknologi tradisional. Teknologi ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Bersifat padat karya, menggunakan keterampilan setempat, menggunakan alat setempat, menggunakan bahan setempat berdasarkan kebiasaan atau pengamatan. Demikianlah teknologi adalah segenap keterampilan manusia menggunakan sumber-sumber daya alam untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan. Secara lebih umum, dapatlah bahwa teknologi merupakan suatu sistem penggunaan berbagai sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan praktis yang ditentukan. Teknologi mempunyai 2 komponen utama, yaitu hardware aspek, meliputi peralatan yang memberikan bentuk pola teknologi sebagai objek fisikal atau material. Yang kedua, software aspek, meliputi sumber informasi yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal peralatan fisik atau material tersebut. Manusia dan lingkungan. Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang ditentukan sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah, dan memanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Secara alamiah, manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia sebagai pelaku dan sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Perlakuan dan sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Perlakuan manusia terhadap lingkungannya sendiri sangat menentukan keramahan lingkungan terhadap kehidupannya sendiri. Manusia dapat memanfaatkan lingkungan, tetapi perlu memelihara lingkungan agar tingkat kemanfaatannya bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Bagaimana manusia mensikapi dan mengolah lingkungannya pada pengaruh sains, teknologi, dan seni bagi kehidupan manusia. Tes sains. 1. Observasi. Observasi adalah menggunakan indera manusia dan peralatan yang diperkuatnya. Contohnya mikroskop, teleskop, dan instrumen-instrumen canggih. Untuk memperoleh informasi tentang aspek alam fisik yang tengah diteliti. Kehadiran instrumen-instrumen canggih untuk menganalisis difraksi sinar X, mikroskop elektron, spektrofotometer canggih, menyebabkan kajian terhadap struktur material, termasuk struktur belitan ganda atau double helix DNA diketahui. Tanpa teleskop canggih, sukar dibayangkan struktur galaksi kita, bahkan struktur alam semesta diketahui. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data merujuk pada aneka proses dan teknik untuk secara sistematik mengumpulkan dan mencatat data, serta pada kondisi apa data dikumpulkan. Data kuantitatif dikumpulkan secara sistematik dari pengukuran-pengukuran dengan alat ukur dan proses pengukuran secara konsisten. Yang ketiga, analisis dan interpretasi data. Data adalah penting, namun data tidak berarti sebelum dianalisis sehingga pola data dipahami dan maknanya ditafsirkan. Kehadiran program-program aplikasi komputer analisis data membantu dalam manajemen dan analisis data untuk menemukan relasi-relasi antar variabel penelitian. Yang keempat, klasifikasi. Proses klasifikasi objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan ide-ide dengan menggunakan ciri-ciri khusus
yang dipilih membantu saintis menarik generasi-generasi yang melahirkan kategorisasi dan konsep-konsep baru. Yang kelima, eksperimen. Pada dasarnya, eksperimen merupakan program dengan desain terencana untuk menguji hipotesis yang diturunkan dari teori. Hipotesis adalah pernyataan prediktif dalam bentuk jika maka yang diturunkan sebagai konsekuensi teori. Saintis menggunakan proses eksperimen untuk menemukan efek suatu variabel bebas terhadap variabel bergantung, dengan mengendalikan atau mengontrol faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel bergantung. Prinsip seni. Secara teoritis, suatu keindahan dalam karya seni memiliki prinsip-prinsip dasar untuk pencapaian keindahan, yang antara lain meliputi ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesatuan atau unity, yaitu adanya unsur-unsur yang terpadu dan saling bekerja sama yang diekspresikan dalam suatu karya seni. Dengan kata lain, ada suatu keterpaduan antara unsur-unsur yang membentuk terciptanya karya seni tersebut. Yang kedua, adanya keselarasan atau harmoni, yaitu adanya unsur-unsur yang diekspresikan dalam karya seni secara beragam serta mewujudkan suatu hasil karya yang memiliki nilai-nilai keselarasan tentang jenis, bentuk, dan volumenya sehingga mencerminkan suatu esensi kehidupan. 3. Keseimbangan atau balance, yaitu ekspresi yang mewujudkan terbentuknya keseimbangan antara unsur-unsur yang membentuk karya seni dengan substansi yang dimaksud. Aspek keseimbangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keseimbangan nyata dan keseimbangan semu. Keseimbangan nyata yang didasarkan keseimbangan bobot massa suatu benda. Keseimbangan semu yang mencerminkan ekspresi keseimbangan berdasarkan perasaan. Pengaruh sains, teknologi, dan seni bagi kehidupan manusia. Baik sains, teknologi maupun seni, dan hasil produknya dapat dirasakan di setiap aspek kehidupan manusia dan budayanya. Sehingga pengaruh sains, teknologi, seni bagi manusia dan budaya dalam masyarakat dapat berpengaruh baik secara negatif maupun secara positif. Yang pertama, pengaruh positif. Meningkatkan kesejahteraan hidup manusia secara individu maupun kelompok terhadap perkembangan ekonomi, politik, militer, dan pemikiran-pemikiran dalam bidang sosial budaya. Lalu, pemanfaatkan sains, teknologi, dan seni secara tepat dapat lebih mempermudah proses pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Sains, teknologi, dan seni dapat memberikan suatu inspirasi tentang perkembangan suatu kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, pengaruh negatif. Selain untuk memberikan pengaruh positif, sains, teknologi, dan seni juga dapat memberikan pengaruh yang negatif bagi perubahan peradaban manusia dan budaya, terutama bagi generasi muda. Selain itu, sains, teknologi, dan seni telah melunturkan nilai-nilai leluhur, kepribadian bangsa, dan tata krama sosial yang selama ini menjadi ciri khas dan kebanggaan. Serta yang terakhir, pemanfaatan dari sains, teknologi, dan seni seringkali menimbulkan masalah baru dalam kehidupan manusia, terutama dalam kerusakan lingkungan, mental, dan budaya bangsa seperti menipisnya lapisan ozon, terjadi polusi udara, air, dan tanah, terjadi pemanasan global, rusaknya ekosistem laut. Pada dasarnya, perkembangan sains, teknologi, dan seni memberi arti tersendiri bagi kehidupan manusia. Melalui hasil budayanya, manusia berusaha untuk mengatasi segala bentuk kesulitan hidup di muka bumi. Ia menciptakan segala hal yang mempermudah aktivitas hidupnya sehari-hari dan memberi kesenangan-kesenangan bagi hidupnya. Kemampuan untuk menciptakan segala hal yang terkait dengan aktivitas hidup manusia sehari-hari inilah yang kemudian dinamakan kebudayaan.
Dengan demikian, kebudayaan pada dasarnya adalah segala hal hasil cipta karsa dan karya manusia dalam mengatasi segala bentuk persoalan hidup yang sedang dihadapinya. Dengan ilmu dan teknologi, tumbuhlah berbagai industri yang hasilnya dapat memanfaatkan dalam berbagai bidang antara lainnya. Yang pertama, dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, yaitu mampu menciptakan alat pertanian yang maju seperti traktor, alat pemotong, dan penanam, alat pengolah hasil pertanian, dan alat penyemprot hama. Dengan alat-alat tersebut diharapkan manusia dapat menggunakan waktu dan tenaga lebih efektif dan efisien. Produksi pupuk pembuatan dapat membantu menyuburkan tanah. Demikian juga dengan produksi pestisida dapat memungkinkan pemberantasan hama lebih berhasil, sehingga produksi pangan dapat ditingkatkan. Teknik-teknik pemuliaan dapat meningkatkan produksi pangan dengan teknik pemuliaan yang semakin canggih. Teknik mutasi buatan dapat menghasilkan buah-buahan besar dan tidak berbiji. Teknologi pengolahan pasca panen seperti pengalengan ikan, buah-buahan, daging, dan teknik pengolahan lainnya. Budidaya hewan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan manusia. Kedua, dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Dengan hasilnya, manusia menciptakan alat-alat operasi mutakhir, bermacam-macam obat, penggunaan benda radioaktif untuk pengobatan dan mendiagnosis berbagai penyakit, sehingga berbagai penyakit dapat dengan segera disembuhkan dan dapat menurunkan angka kematian dan mortalitas. Yang ketiga, dalam bidang telekomunikasi. Manusia telah membuat televisi, radio, telepon yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan cepat dalam waktu yang singkat. Manusia dapat memperoleh informasi dari daerah yang sangat jauh, sehingga penggunaan waktu sangat efisien. Yang keempat, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Manusia telah mampu menciptakan alat atau persenjataan yang sangat canggih, sehingga dapat mempertahankan keamanan wilayahnya dengan baik. Baik sains, teknologi, maupun seni dan hasil produksinya dapat dirasakan di setiap aspek kehidupan manusia dan budayanya, sehingga pengaruh sains, teknologi, seni bagi manusia dan budaya dalam masyarakat dapat berpengaruh baik secara negatif maupun secara positif. Yang pertama, pengaruh positifnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau secara individu maupun kelompok terhadap perkembangan ekonomi, politik, militer, dan pemikiran-pemikiran dalam bidang sosial budaya. Pemanfaatan sains, teknologi, dan seni secara tepat dapat lebih mempermudah proses pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Sains, teknologi, dan seni dapat memberikan suatu inspirasi tentang perkembangan suatu kebudayaan yang ada di Indonesia. Pengaruh negatif. Selain untuk memberikan pengaruh positif, sains, teknologi, dan seni juga dapat memberikan pengaruh yang negatif bagi perubahan peradaban manusia dan budaya, terutama bagi generasi muda. Selain ini, sains, teknologi, dan seni telah melunturkan nilai-nilai leluhur kepribadian bangsa dan tata krama sosial yang selama ini menjadi ciri khas dan kebanggaan. Serta yang terakhir, pemanfaatan dari sains, teknologi, dan seni seringkali menimbulkan masalah baru dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal kerusakan lingkungan, mental, dan budaya bangsa. Seperti contohnya, menipisnya lapisan ozon, terjadinya polusi udara, air, dan tanah, terjadinya pemanasan global, dan rusaknya ekosistem laut. Pada dasarnya, perkembangan sains, teknologi, dan seni memberikan arti sendiri bagi kehidupan manusia. Melalui hasil budayanya, manusia berusaha untuk mengatasi segala bentuk kesulitan hidup di muka bumi ini.
Ia menciptakan segala hal yang dapat mempermudah aktivitas hidupnya sehari-hari dan memberi kesenangan bagi hidupnya. Kemampuan untuk menciptakan segala hal yang terkait dengan aktivitas hidup manusia sehari-hari inilah yang kemudian dinamakan kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan pada dasarnya adalah segala bentuk hasil cipta karsa dan karya manusia dalam mengatasi segala bentuk persoalan hidup yang sedang dihadapinya. Dengan ilmu dan teknologi tumbuhlah berbagai industri yang hasilnya dapat memanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain 1. Dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Pertama, mampu menciptakan alat pertanian yang maju seperti traktor, alat pemotong dan penanam, alat pengolah hasil pertanian, dan alat penyemprot hama. Dengan alat-alat tersebut, diharapkan manusia dapat menggunakan waktu dan tenaga lebih efektif dan efisien. Produksi pupuk buatan dapat membantu menyuburkan tanah. Demikian juga dengan produksi pestisida dapat memungkinkan pemberantasan hama lebih berhasil, sehingga produksi pangan dapat ditingkatkan. Lalu, teknik-teknik pemuliaan dapat meningkatkan produksi pangan dengan teknik pemuliaan yang semakin canggih. Dampak penyalahgunaan ipteks terhadap kehidupan manusia. Dampak langsung dari kemajuan ipteks adalah kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas. Memang, ipteks diciptakan dengan tujuan untuk memberikan berbagai kemudahan dan memperingan beban pekerjaan manusia yang tadinya sangat melelahkan menjadi ringan. Namun, dampak negatif dari kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni dapat mengakibatkan masyarakat semakin terbuai karena mereka hampir tak sadar bahwa ternyata dirinya telah berada dalam situasi pola hidup konsumtif, hedonistik, dan materialistik. Perkembangan ipteks yang demikian pesat mampu menciptakan perubahan-perubahan yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam elemen-elemen sebagai berikut. Pertama, perubahan di bidang intelektual. Kedua, masyarakat meninggalkan kebiasaan lama atau kepercayaan tradisional. Mereka mulai mengambil kebiasaan serta kepercayaan baru. Ketiga, perubahan dalam organisasi sosial yang mengarah pada kehidupan politik. Yang keempat, perubahan dan benturan-benturan terhadap tata nilai dan tata lingkungan. Kelima, perubahan di bidang industri dan kemampuan di medan perang. Adanya sisi positif dan negatif dari ipteks, maka sering dikatakan bahwa kemajuan ipteks bermata dua atau bersifat dilematis. Di satu sisi, ipteks secara positif telah mendatangkan rahmat, dalam arti dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Permasalahan yang timbul akibat dari adanya kemajuan teknologi adalah adanya dampak negatif yang disebabkan oleh kemajuan teknologi tersebut, diantaranya pertama, nuklir. Meledaknya bom di Hiroshima dan Nagasaki mengakhiri Perang Dunia Kedua, akhir Perang Dunia untuk menghentikan kekejaman, penghancuran, dan perusakan. Pada waktu itu banyak korban berjatuhan, tetapi kejadian itu tidak berhenti di situ. Efek yang ditimbulkan oleh radioaktif adalah terjadinya perubahan struktur zat serta pola reaksi kimianya, sehingga merusak sel tubuh. Bila hal ini terjadi pada gen, maka akan menyebabkan terjadinya mutasi gen yang berakibat kanker. Kedua, polusi. Adanya polusi atau polutan dapat merusak lingkungan. Timbulnya pencemaran erat kaitannya atau disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, antara lain kegiatan-kegiatan industri dalam bentuk limbah, zat-zat buatan berbahaya seperti logam-logam berat, zat radioaktif, air buangan panas, juga dalam bentuk kepulan asap dan kebisingan suara. Yang ketiga, efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini disebabkan oleh adanya pencemaran udara yang banyak mengandung zat-zat yang dapat mengubah suhu udara. Karena dengan adanya pencemaran udara akan menyebabkan pemanasan global, yaitu dengan adanya efek rumah kaca. Dengan adanya efek rumah kaca ini, sinar ultraviolet yang dapat membahayakan manusia tidak akan disaring lagi oleh lapisan ozon, sehingga akan langsung menuju bumi dan selanjutnya akan diam dan bersirkulasi di bumi. Begitu seterusnya. Problematika ipteks di Indonesia. Ipteks dimanfaatkan oleh manusia, terutama dalam memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup. Contoh sederhana adalah dengan dikembalikan sarana transportasi.
manusia bisa bergerak dan melakukan mobilisasi dengan cepat. Kemajuan yang dicapai manusia melalui ipteks telah memberikan dampak positif dalam kehidupannya. Ipteks memberi rahmat, dalam arti memicu kemajuan dan kesejahteraan. Namun demikian, pemanfaatan ipteks oleh manusia dapat pula berdampak buruk bagi kehidupan dan lingkungan hidup manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia dari dulu sudah menyadari akan pentingnya peranan ilmu pengetahuan teknologi dalam pembangunan. Faktor penting yang menentukan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah manusia, yaitu para pelaku yang menggeluti bidang penelitian dan pengembangan. Akibat bila bangsa Indonesia tidak mampu mengoptimalkan kemampuan sains, teknologi, dan seni. Pertama, sains akan tertinggal jauh dengan bangsa lain. Kedua, memiliki teori-teori lama yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, hanya memiliki penemuan lama. Keempat, tidak mampu menciptakan penemuan-penemuan baru. Kedua, teknologi tidak mampu menciptakan alat-alat baru. Kedua, teknologi yang sudah ada mengalami penurunan karena tersaingi oleh bangsa lain. Ketiga, banyak mengimpor alat-alat teknologi dari luar negeri. Tidak ada pemasukan untuk negara karena mengimpor teknologi dari luar. Itu justru menyebabkan berkurangnya anggaran negara. Ketiga, seni. Diklaimnya seni budaya Indonesia oleh negara lain, contohnya Reok Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia. Punahnya kebudayaan khas Indonesia. Kaum muda mudah melupakan akan kebudayaannya sendiri. Keempat, budaya yang ada sudah mulai tergantikan oleh budaya luar seperti budaya barat, Korea contohnya. Menurunnya kreativitas anak bangsa. Upaya bangsa Indonesia dalam mengoptimalkan sains, teknologi, dan seni. Pertama, sains menggunakan sains dengan baik dan benar, tidak menggunakan secara berlebihan, menggunakan untuk hal-hal yang penting dan positif, tidak untuk merusak lingkungan, menciptakan ide-ide baru untuk mengatasi perubahan dalam masyarakat. Kedua, teknologi. Tidak menggunakan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Teknologi digunakan untuk hal-hal yang positif, yang bisa membantu membangun bangsa. Ketiga, seni. Terus melestarikan seni yang berkembang dalam masyarakat. Tidak melupakan seni dan budaya yang berkembang. Demikian presentasi dari kelompok kita. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.